Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan pelajari modul 9 mengenai decision making 1. Nah, sebelumnya kita akan baca soalnya dulu bareng-bareng. Ada 3 soal. Kita mulai dari soal pertama ya. PT Matra Sabadi memiliki 4 divisi operasi, yakni kasur pegas tipe A, kasur pegas tipe B, kasur latex tipe A, dan kasur latex tipe B. Anggaran pendapatan dan beban masing-masing divisi untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut, dinyatakan dalam ribuan rupiah. Ya, bisa dilihat itu tabelnya, ada penjualan, ada beban pokok penjualan, ada beban penjualan dan administrasi, lalu hasil laba atau rugi operasinya untuk setiap divisi. Lanjut, dari hasil analisis terhadap biaya, dapat diketahui persentase biaya variabel pada setiap divisi, yaitu beban pokok penjualan dan beban penjualan dan administrasi. Jadi, ini adalah persentase biaya variabel dari keseluruhan biaya beban pokok penjualan. Jadi, artinya adalah 90% dari total beban pokok penjualan adalah biaya variabel. Begitu pula dengan 50% dari total beban penjualan dan administrasi adalah biaya variabel. Berarti sisanya adalah biaya tetap. Nah, penutupan terhadap divisi yang dimiliki PT Matras Abadi akan menghemat 40% dari biaya tetap pada divisi bersangkutan. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menutup divisi kasur pegas A dan kasur pegas B dikarenakan mengalami rugi operasi. Jadi instruksinya, 1. Hitunglah peningkatan atau penurunan pada operating income apabila PT Matras Abadi menutup divisi kasur pegas A. Nah, seperti biasa, sebelum mengerjakan, kalian pindahkan dulu data-data yang ada di soal supaya lebih gampang untuk refer di perhitungannya. Jadi data yang kalian perlu pindahin itu ada data dari penjualan dan COGS-nya, laba ruginya, sama data dari persentase biaya variabel. Selain itu juga ada informasi tambahan, yaitu dari sini. Penutupan terhadap divisi akan menghemat 40% dari biaya tetap pada divisi bersangkutan. Berarti biaya tetap yang dihemat apabila terjadi penutupan divisi itu adalah 40%. Artinya sisanya yaitu 60% akan tetap dibayarkan meskipun produksi atas divisi tersebut diberhentikan. Oke, jadi kita lanjut ya ke jawaban nomor 1. Apabila menutup divisi kasur pegas A, berarti kita hitung penyesuaian atas penjualan dan COGS serta laba rugi dari imbasnya menutup divisi tersebut. Jadi karena divisinya ditutup, berarti kan kita nggak dapat penjualan dari kasur pegas A ya, berarti penjualannya 0. Nah, untuk beban pokok penjualannya, tadi kan dikatakan biaya tetap yang dihemat 40% dan biaya tetap yang tetap harus dikeluarkan adalah 60%. Berarti walaupun kita udah nggak memproduksi kasur A itu, ada biaya yang masih tetap harus dibayarkan. Nah, cara ngitungnya adalah persentase biaya tetap yang tetap harus dikeluarkan, yaitu 60%, dikalikan dengan 1 minus 90%. Kenapa 1 minus 90%? Karena 90% ini adalah persentase biaya variabel dari total beban pokok penjualan. Berarti biaya tetapnya itu adalah total beban pokok penjualan dikurangi biaya variabel. Berarti kan 100% dikurangi 90%, yaitu 10%. Dikalikan dengan total beban pokok penjualannya nominalnya yaitu 1.100.000. Hasilnya adalah 66.000. Nah, untuk beban penjualan dan administrasi sama perhitungannya 60% dikalikan pakai persentase biaya variabel untuk beban penjualan dan administrasi. Berarti 1 atau 100% dikurangi 50% dikalikan dengan beban penjualan dan administrasi. Hasilnya adalah 72.000. Nah, berarti laba atau rugi? Rugi kan, karena pendapatannya 0 dikurangi beban pokoknya, beban yang tetap harus dibayarkan. Yaitu hasilnya adalah rugi 138.000. Nah, kita bandingkan sama operating income sebelum kita menutup dan sesudah kita menutup divisi A. Operating income awalnya kan tadi 80.000 ya. Nah, sedangkan operating income setelah maksudnya rugi 80.000. Nah, setelah ditutup ternyata ruginya jadi 138.000. Berarti kan ada peningkatan kerugian. Nah, kenaikan kerugiannya atau kenaikan dari penurunan operating income-nya sebesar operating income setelah dikurangi operating income sebelum. Hasilnya adalah 58.000. Berarti
karena ditutup divisinya itu yang ada operating income-nya malah turun lebih besar sebesar 58.000. Nah, yang kedua, hitunglah peningkatan atau penurunan pada operating income apabila PT Matras Abadi menutup divisi kasur pegas B. Berarti sama aja, kita hitung impact-nya terhadap penjualan COGS dan laba ruginya dan beban-beban terkait. Penjualannya 0 karena nggak ada penjualan. Terus beban pokok penjualannya tadi perhitungannya masih sama, yaitu persentase biaya yang tetap harus dikeluarkan 60% dikalikan persentase biaya tetap berarti 20% dikalikan total beban pokok penjualan untuk kasur pegas B yaitu 1.240.000. Hasilnya adalah 148.800. Nah, untuk beban penjualan dan administrasi sama juga perhitungannya seperti nomor 1 tadi. Biaya 60% dikalikan 1 min 50% dikali beban penjualan dan administrasinya 270.000. Hasilnya adalah rugi operasi sebesar 229.800. Nah, bandingkan sama operating income awal. Operating income awalnya itu adalah 246.000 ya. Rugi 246.000. Sedangkan kalau kita menutup divisi kasur pegas B, ruginya adalah hanya sebesar 229.800. Berarti kita mengalami kenaikan operating income sebesar 16.200. Karena rugi kita nggak sebesar kalau kita tetap menjalankan divisi kasur pegas B. Nah, nomor 3, dengan berdasarkan kalkulasi nomor 1 dan 2, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak manajemen? Nah, berdasarkan kalkulasi nomor 1 dan 2, tadi kan kita bisa ngeliat kan, dari nomor 1, ternyata kalau ditutup, dia malah lebih rugi. Tapi kalau dia di kasur pegas divisi B, kalau nutup, dia malah untung. Jadi, logikanya, kita menutup divisi kasur pegas B dan tetap menjalankan divisi kasur pegas A. Karena dengan menutup divisi kasur pegas A, dengan menutup divisi kasur pegas B, kita akan mengalami peningkatan operating income sebesar karena dengan menutup divisi kasur pegas B, maka kita akan mendapatkan penurunan operating loss atau istilahnya ya income kita naiklah sebesar 16.200.000. Sedangkan divisi kasur pegas A itu sebaiknya tetap dipertahankan karena kalau ditutup akan menyebabkan penambahan operating loss sebesar 58 juta. Oke, lanjut. Nomor 2. Kita baca soal dulu ya. PT Matras Abadi memiliki kapasitas produksi kasur sebanyak 11.000 kasur per bulan. Tingkat produksi dan penjualan saat ini adalah sebanyak 10.000 kasur per bulan. Perusahaan bisa menjual kasur pada harga 3 juta per kasur. Berikut merupakan informasi biaya untuk tingkat aktivitas saat ini. Ya, ada materi langsung, tenaga kerja langsung atau direct labor, biaya variabel lainnya untuk 200 batch produksi, biaya manufaktur tetap, biaya pemasaran tetap, dan total biaya adalah total dari semua biaya tadi. PT Matras Abadi baru saja mendapatkan one time only order sebanyak 1.000 kasur pada harga 2 juta per kasur. Aktivitas bisnis normal perusahaan tidak akan terpengaruh apabila PT Matras Abadi menerima pesanan tersebut. Ya karena kapasitasnya 11.000, tingkat produksi dan penjualannya masih 10.000, sedangkan ordernya itu tambahannya 1.000, berarti kan pas kan, masih di dalam kapasitasnya, malah kapasitasnya jadi optimal. Umumnya satu batch terdiri dari 50 kasur. Untuk one time only order ini, PT Matras Abadi perlu mengubah ukuran batch menjadi 40 kasur untuk setiap batch-nya. Instruksinya. Apakah PT Matras Abadi sebaiknya menerima pesanan tersebut? Tunjukkan perhitungannya. Oke. Nah, berarti nomor 1 kita pakai kondisi di mana kapasitas produksinya 11.000 unit per bulan. Nah, kita hitung sama kayak tadi, impact-nya dari pendapatan dan biaya sama operating income. Nah, tadi kan dikatakan tambahan unitnya itu udah 1.000. Lalu harga pertambahan unitnya itu adalah 2 juta per kasur. Ini disederhanakan supaya perhitungan lebih gampang. Berarti total pendapatan tambahannya adalah 2.000 atau 2 juta dikali 1.000. Hasilnya adalah 2 miliar atau 2 juta ya, biar lebih gampang. Nah, tambahan biayanya
Berarti kan yang bertambah adalah biaya variabel ya. Biaya variabel berarti biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya variabel lainnya. Nah, untuk biaya variabel langsung berarti harganya kan 7 juta untuk tingkat aktivitas saat itu kan. Nah, 7 juta itu tingkat aktivitasnya adalah produksi dan penjualan sebesar 10.000 kasur. Berarti untuk tiap kasurnya adalah 7 juta dibagi 10.000, yaitu 700 ya. Baik. Eh, 700 dikalikan dengan material langsungnya, jumlah kasur yang akan diproduksi yaitu 1.000. Hasilnya adalah tambahan biaya untuk material langsungnya 700.000. Sama halnya dengan tenaga kerja langsung, berarti 7.500.000 dibagi 10.000 kasur, hasilnya 750 per kasur. Dikalikan dengan tambahan kasurnya 1.000, hasilnya 750.000. Untuk biaya variabel lainnya, itu kan 2 juta. Tapi 2 juta itu untuk 200 batch produksi. Berarti 2 juta dibagi 200 adalah 10.000. Ya, 10.000 per batch. Nah, tapi dikatakan untuk one time only order ini, PT Matras Abadi perlu mengubah ukuran batch menjadi 40 kasur untuk setiap batch-nya. Berarti untuk pemenuhan pesanan 1.000 kasur ini akan ada berapa batch, yaitu perhitungannya adalah 1.000 dibagi 40, yaitu ada 25 batch. Nah, baru dikalikan dengan harga per batch-nya, yaitu 10.000. Hasilnya adalah 250.000 untuk biaya variabel lainnya. Lalu dijumlah di total hasilnya adalah 1.700.000 ya untuk biaya tambahan lainnya. Nah, berarti kenaikan pada operating income-nya adalah tambahan pendapatan dikurangi dengan tambahan biaya. Hasilnya adalah 300.000 atau 300 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, karena dia mendapatkan kenaikan operating income dengan memenuhi tambahan order itu, maka ordernya sebaiknya diterima karena akan meningkatkan operating income PT Matras Abadi sebesar 300 juta. Oke, lanjut untuk nomor 2. Apabila ternyata kapasitas produksi PT Matras Abadi hanya 10.500 per bulannya, apakah sebaiknya PT Matras Abadi menerima pesanan tersebut? Tunjukkan perhitungannya. Pesanan hanya dapat diterima seluruhnya atau ditolak seluruhnya. Nah, kalau kapasitasnya 10.500 berarti kan kurang dari kapasitas itu kurang untuk memenuhi seluruh pesanannya kan. Karena dikatakan pesanan tambahan itu 1.000, sedangkan penjualan saat ini adalah 10.000. Berarti kapasitasnya itu kurang 500. Artinya penjualan biasanya itu harus dikurangi 500. Nah, berarti penyesuaian terhadap pendapatannya adalah pendapatan yang hilang dari pelanggan biasa, yaitu sebesar 500 unit dikalikan dengan harga kasur yang dijual ke pelanggan biasa, yaitu 3 juta per kasur, atau 3.000 ya. Hasilnya adalah 1.500.000. Nah, berarti kalau misalnya ada 500 kasur yang nggak jadi diproduksi, ada pengurangan biaya. Pengurangan biayanya berarti 500 unit dikalikan dengan harga atau biaya material langsung per kasur, yaitu 700 kan. Hasilnya 350.000. Untuk tenaga kerja langsung sama juga, dikalikan dengan 500 kasur yang tidak jadi diproduksi, dikalikan dengan harga tenaga kerja langsung per kasur, yaitu 750. Hasilnya adalah 375.000. Untuk biaya variabel lainnya, karena ini untuk produksi kasur biasa, berarti satu batch itu terdiri dari 50 kasur kan. Nih, satu batch dari 50 kasur, berarti untuk 500 kasur ada 10 batch, 500 dibagi 50. Nah, berarti untuk biaya variabel lainnya adalah 10 dikali 10.000 harga untuk per batch-nya, yaitu 100.000. Berarti total biaya yang dikurangi adalah 825.000 ya. Nah, karena tadi ada pendapatan yang hilang dari pelanggan biasa, tapi ada juga biaya yang tidak jadi dikeluarkan, artinya menambahkan uang kita juga kan, atau menambah operating income kita, berarti hasilnya harus diselisihkan. Nah, berarti yang berkurang 1.500.000, yang bertambah 825.000, berarti masih ada penurunan atau yang berkurang dari operating income kita sebesar 675.000.
selisih dari 1.500.000 dikurangi 825.000. Nah, itu adalah penurunan operating income kita apabila kapasitas produksi itu 10.500. Nah, lalu ditambahkan dengan kenaikan pada operating income apabila memenuhi one time only order itu yang tadi kita udah hitung di nomor 1, 300.000. Nah, berarti 600 minus 675.000 ditambah 300.000 hasilnya adalah minus 375.000. Artinya apabila kita tetap memenuhi pesanan 1.000 kasur itu dengan kapasitas produksi kita 10.500, kita akan mendapatkan penurunan operating income sebesar 375.000 atau 375 juta. Nah, nomor 3. Mengacu pada pertanyaan pertama, kapasitas produksi per bulan adalah 11.000 kasur. Apabila PT Matras Abadi menerima one time only order tersebut, pelanggan dari PT Matras Abadi akan meminta potongan harga sebesar 50.000 per kasur di bulan di mana PT Matras Abadi mengerjakan pesanan tersebut. Dengan berdasarkan kondisi tersebut, apakah sebaiknya pesanan tersebut diterima? Itu kan perhitungan. Oh ya, tadi yang untuk nomor 2, karena dia hasilnya malah merugi, berarti dia harusnya menolak one time only order itu ya. Oke, lanjut untuk nomor 3. Nah, ternyata pelanggan-pelanggan biasa kita tahu nih, kita ngejual harga kasurnya lebih murah daripada biasanya, itu sebesar 2 juta kan per kasur. Akhirnya mereka minta potongan harga. Nah, potongan harga untuk bulan di mana 1.000 kasur itu diproduksi dan dijual untuk tambahan penjualannya itu. Nah, berarti total potongan harga yang harus diberikan adalah 50.000 per kasur dikalikan dengan jumlah kasur yang dijual yaitu 10.000. Hasilnya adalah 500 juta. Nah, 500 juta itu ditambahkan dengan diselisihkan dengan kenaikan pada operating income dari one time only order. Ini istilahnya kan kita harus ngeluarin 500 juta, tapi kita juga dapat tambahan dari menjual 1.000 kasur itu sebesar 300 juta. Nah, hasilnya adalah minus 200 juta karena yang harus kita keluarkan 500 juta, yang kita dapat dari tambahan penjualannya cuma 300 juta, berarti kita rugi 200 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sebaiknya PT Matras Abadi menolak one time only ordernya karena akan menurunkan operating income PT Matras Abadi sebesar 200 juta. Lanjut ke nomor 3. Sebagai salah satu produsen kasur pegas, PT Matras Abadi memproduksi sendiri rangkaian pernya. Berikut ini merupakan informasi terkait biaya pembuatan rangkaian per di tahun 2020 dan perkiraan biaya di tahun 2021 dalam ribuan rupiah. Nah, ini datanya biaya manufaktur variabelnya untuk pembuatan pernya. Ini biaya di tahun 2020 dan ini perkiraan biaya di tahun 2021. Sedangkan yang ini adalah biaya manufaktur tetap, terdiri dari biaya overhead yang bisa dihindari atau avoidable apabila rangkaian per tidak dibuat, dan biaya overhead yang tidak bisa dihindari sekalipun rangkaian per tidak dibuat. Jadi even though bakal mau beli dari supplier lain, biaya tersebut akan tetap dibayarkan oleh perusahaan. Nah, PT Matras Abadi memproduksi 8.000 rangkaian per di tahun 2020 yang terbagi menjadi 40 batch. Di tahun 2021, PT Matras Abadi memperkirakan usahanya akan membutuhkan 10.000 rangkaian per yang akan dibagi menjadi 80 batch. PT Pegas Maju menawarkan diri untuk menjadi supplier rangkaian per bagi PT Matras Abadi di tahun 2021. Harga jual yang ditawarkan adalah 600.000 per unit. Nah, instruksinya, itulah total perkiraan biaya produksi per unit rangkaian per di tahun 2021. Nah, berarti total kita disuruh hitung total biaya produksi untuk setiap unit per di tahun 2021 ya. Berarti pakai informasi yang ini nih. Nah, biaya manufakturnya kan biaya materialnya 340, biaya tenaga kerja langsungnya 90, biaya manufaktur variabel lainnya per batch. Nah, 3.000 kan per batch. Sedangkan yang akan diproduksi untuk tahun 2021 adalah 10.000 rangkaian dibagi menjadi 80 batch. Berarti biaya manufaktur variabel lainnya adalah
3.000 dibagi 80 nggak sih? Ini 24 di mana ya? 3.000 dibagi kan dia butuh 10.000 akan dibagi menjadi 80 batch, berarti sedangkan biaya batch, benar, biaya per batch kan 3.000 dikalikan 80 berarti 240.000 dibagi 10.000 unit pernya, ya kan? Ini harusnya berarti sama dengan 80 dikali 3.000 dibagi 10.000 unit per, sudah 24 ya. Nah, untuk biaya manufaktur tetap 64 itu berarti 640.000 dibagi 10.000 unit per, sedangkan biaya overhead yang tidak bisa dihindari 1.600.000 dibagi 10.000 unit per, hasilnya adalah 160 per unit. Nah, berarti total biaya produksi per unitnya adalah sum dari semua komponen biayanya, yaitu 678 per unit. Itu untuk total perkiraan biaya produksi per unit di tahun 2021 ya. Nah, nomor 2. Asumsikan kapasitas yang saat ini digunakan untuk membuat rangkaian PER akan menjadi idle apabila PT Matras Abadi membeli rangkaian PER dari PT Pegas Maju. Dengan hanya berdasarkan pada pertimbangan finansial, apakah sebaiknya PT Matras Abadi memproduksi sendiri rangkaian PER atau membeli dari PT Pegas Maju? Tunjukkan perhitungannya. Nomor 2 berarti ceritanya kita jadinya beli dari PT Pegas Maju, sehingga kita punya kapasitas yang idle atau yang nggak kepake karena kita nggak memproduksi rangkaian PER sendiri. Nah, berarti kan tambahan biayanya kalau kita beli tuh 600 kan, harganya 600.000 per unit. Nah, biaya per unit yang berkurang apabila kita nggak jadi memproduksi, berarti kan biaya per unit yang bisa dihindari, yaitu biaya material, biaya tenaga kerja langsung, biaya manufaktur variabel lainnya, dan biaya overhead. Sedangkan biaya overhead yang tidak bisa dihindari, ini 160, itu tetap harus dibayarkan. Berarti biaya yang bisa kita hemat dengan tidak memproduksi itu sebesar sum dari biaya ini semua, yaitu 518. Nah, berarti peningkatan biaya per unit apabila PT Matras Abadi membeli rangkaian PER dari PT Pegas Maju adalah 600 dikurangi 518 ya, hasilnya adalah 82. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, sebaiknya PT Matras Abadi tetap memproduksi sendiri, karena kalau misalnya kita beli dari PT Pegas Maju, kita akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 82.000 untuk setiap rangkaian PER. Nah, lanjut, asumsikan apabila PT Matras Abadi membeli rangkaian PER dari PT Pegas Maju, dan kapasitas yang awal digunakan untuk memproduksi rangkaian PER akan digunakan untuk membuat 10.000 kawat frame yang kemudian dijual ke PT Bingkai Karya. PT Matras Abadi mengestimasi akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar 4 miliar dan perlu mengeluarkan tambahan biaya sebesar 4,3 miliar. Dengan hanya berdasarkan pada pertimbangan finansial, apakah sebaiknya PT Matras Abadi memproduksi sendiri rangkaian PER atau membeli dari PT Pegas Maju? Ini kan perhitungannya. Jadi nomor 3 ini kita beli, tapi kapasitas produksi kita nggak idle karena kita alihin untuk memproduksi barang lain, yaitu si kawat frame yang kemudian dijual lagi ke pihak ketiga. Nah, berarti kita hitung tambahan biaya yang
yang akan kita dapatkan itu kan dari membeli per dari PT Pegas Maju itu sebesar 600 per unit. Nah, lalu ada biaya yang kita hemat karena kita nggak jadi produksi, yaitu 518 per unit kayak tadi kan. Nah, berarti nggak cuma di situ aja, kita juga harus memperhitungkan untung rugi dari produksi kawat frame kita. Nah, tadi kan kita dibilang akan mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 4 miliar atau 4 juta. Ini dalam ribuan rupiah ya. 4 juta dari produksi kawat frame itu. Tapi ada tambahan biaya sebesar 4,3 juta. Nah, berarti kan rugi dong. Karena pendapatannya kurang dari tambahan biayanya. Jadi kita rugi sebesar 300.000. Nah, berarti kerugian untuk per unitnya adalah 300.000 dibagi 10.000 unit, itu 30 ya. Nah, berarti peningkatan biaya per unit apabila PT Matras Abadi membeli rangkaian per dan memproduksi kawat frame adalah 600 dikurangi 518. 600 ini tambahan biaya dikurangin biaya yang dihemat ditambah 30 biaya tambahan lagi untuk memproduksi kawat frame. Hasilnya adalah 112 ya. Berarti 112 ini adalah peningkatan biaya yang harus ditanggung PT Matras Abadi untuk menjalankan skenario 3 ini. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, PT Matras Abadi sebaiknya tetap memproduksi sendiri rangkaian pernya, karena dengan membeli rangkaian per dari PT Pegas Maju dan dengan memproduksi kawat frame, PT Matras Abadi akan mengeluarkan total tambahan biaya sebesar 112 per unit atau 1,12 miliar. Oke, itu dulu untuk modul 9. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di grup atau di PC ya. Thank you, semangat. Oh ya, dan dikumpulkannya paling lambat jam setengah 2, 13.30. Oke, thank you.